Saya akan langsung sapa saja ya untuk narasumber kita yang pertama di siang hari ini. Beliau adalah Dr. Apoteker Yusransyah, Magister Science. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, apakah suara saya terdengar, Apoteker Ulfa? Iya, Alhamdulillah terdengar jelas sekali. Ya. Bapak di posisi dari Jogja atau dari mana ini? Ini dari Banten. Oh, dari Banten. Iya, kabar sehat ya, Bapak ya. Iya, baik. Alhamdulillah. Iya, untuk pemateri yang pertama, Dr. Apoteker Yusransyah, Magister Science nanti untuk menyampaikan pemaparan tentang mengatasi jerawat dengan pil KB, utamanya dengan bahan aktifnya siproteron asetat. Nah, kami persilakan untuk Apoteker Yusran untuk waktu pemaparan selama 50 menit. Nanti kita akan di ujung, nanti setelah kita pemateri semuanya menyampaikan materi, kita akan ada sesi tanya jawab. Baik, kami persilakan kepada Apoteker Yusran untuk menyampaikan materinya yang pertama. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu, Bapak, teman sejawat semua. Terima kasih kepada moderator. Dan saya berharap semoga kita semua, Ibu, Bapak, teman sejawat, selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Pertama-tama tentunya kami ucapkan terima kasih ya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan untuk saya sharing ya terkait dengan efektivitas siproteron asetat dalam mengatasi jerawat. Dan mohon izin juga saya paparan duluan, ini ada Dokter Tessa dan juga teman sejawat Apoteker Anissa. Izin saya duluan. Mohon izin saya share screen. Bentar. Apakah di layar Ibu Bapak dan di layar Mbak Ulfa sudah terlihat slide saya? Sudah. Ya, baik, terima kasih. Baik, Ibu Bapak semua, pertama-tama izin saya mau disclaimer terlebih dahulu. Saya adalah seorang akademisi dan sudah cukup lama meninggalkan dunia praktisi. Eh, Namun nanti di paparan saya akan, karena saya akademisi gitu ya, saya akan banyak memaparkan data dan fakta ilmiah dari sumber-sumber yang valid, bereputasi, dan bisa diakses oleh Ibu Bapak, teman sejawat semua. Nah, baik Bapak Ibu, sebentar nih saya close dulu karena menutupi layar saya ini. Oke, nah Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata jerawat gitu ya, mungkin ada sebagian dari kita yang menganggapnya itu ya biasa-biasa saja gitu ya. Tetapi kalau kita pernah membaca beberapa artikel ataupun berita di media, itu ternyata dampaknya luar biasa. Di Inggris, ini karena depresi akibat jerawat, seorang gadis gantung diri. Kemudian ada juga berita ingin bunuh diri karena wajah berjerawat. Nah, lalu ada penelitian juga di UNER, ini meneliti tentang pengaruh jerawat terhadap kualitas hidup remaja. Nah, sehingga jerawat ini ternyata dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang, sehingga menyebabkan produktivitasnya menurun. Jadi, hasil riset ini menyatakan bahwa jerawat itu dapat menyebabkan penurunan rasa percaya diri pasien, terutama pada pasien usia remaja, apalagi dia memiliki kepribadian yang labil. Rasa percaya diri yang rendah ini ternyata dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien yang berjerawat tadi. Nah, jadi luar biasa dampaknya ya, akibat jerawat membuat seseorang bisa nekat gitu. Oke, nah jadi kalau kita belajar, sama-sama belajar gitu ya tentang jerawat, pasti kita udah pada tahu apa sih definisi dari jerawat itu atau biasa disebut dengan akne vulgaris. Jadi itu didefinisikan sebagai penyakit kulit akibat inflamasi kronik unit pilosebacea. Jadi saluran yang ada kelenjar minyaknya, sehingga ini terdiri dari dua kondisi, ada kerusakan jaringan seperti eh, namanya komedo gitu ya, yang kita kenal namanya komedo. Ternyata komedo di sini ada dua, yaitu ada terbuka dan komedo tertutup, serta adanya kerusakan jaringan yang disertai dengan inflamasi. Nah, ini namanya ada yang papul, pustul maupun nodul gitu ya. Nah, kalau kita lihat di gambar, nah seperti ini. Oke.
eh, Pak Heri nanti mungkin bisa tolong akun saya satu lagi dijadikan mungkin co-host ya Pak. Saya pengen nyoret-nyoret di sini gitu ya, karena saya Oke, pakai siap, dua dua siap. dua device gitu. Ya, terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu sambil menunggu saya bisa mencoret-coret gitu ya. Eh, di sini kalau kita lihat, ada yang bagian kulit normal kita. Nah, seperti ini gambaran yang normalnya. Sedangkan kalau untuk eh, yang ini ada komedo, yang ini tanpa inflamasi. Jadi kalau kita lihat, memang di dalamnya ada bakteri, ada yang namanya blackhead, ada yang namanya whitehead. Jadi kalau yang whitehead itu dia pori-porinya tertutup oleh kulit ya, sedangkan yang blackhead dia tertutup oleh sel kulit mati. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini tanpa adanya inflamasi. Nah, sedangkan nah, oke. Nah, sedangkan ke yang tiga lagi itu ada yang namanya papul, pustul, dan satu lagi adalah nodul gitu ya. Nah, ini eh, dia dibedakan dari ukuran gitu, dari ukurannya aja. Kalau yang papul itu dia ukurannya kurang dari 1 cm. Yang ini, yang papul ini, gitu ya. Nah, kemudian kalau yang pustul itu dia isinya ada nanahnya. Nah, jadi ini kita lihat di sini ada inflamasi ya, berbeda dengan yang normalnya. Kemudian di sini ada bakteri juga dan ada sel darah putih yang menandakan bahwasanya ini sudah ada infeksi dan terjadi pembengkakan di saluran kelenjar lemaknya gitu ya. Nah, sehingga ini bisa kita lihat di sini berisi nanah. Nah, sedangkan satu lagi adalah nodul. Nah, sedangkan nodul itu ukurannya lebih dari 1 cm dan dia itu biasa disebut dengan jerawat kistik atau biasa kita kenal dengan istilah jerawat batu ya. Dan itu kalau dipegang rasanya nyeri, ya itu tanda-tanda inflamasi gitu ya. Nah, jadi itu gambarannya gitu. Nah, kalau kita lihat dari prevalensi ya. Nah, kalau kita lihat dari prevalensi ini ternyata lebih banyak ya, atau berimbang lah kalau kita lihat angkanya ini berimbang antara laki-laki dan perempuan, tetapi kalau kita lihat dari prosentasenya memang lebih banyak yang mengalami jerawat itu adalah yang perempuan. Nah, ini kita lihat. Lalu kita lihat lagi dari usianya. Kalau tadi dari gender ya. Nah, kalau kita lihat dari usia, memang di sini kita bisa lihat kalau yang usia teenage yang masuk usia pubertas ya, mungkin kisaran 10 atau 13 sampai 19 tahun, ini masih berimbang nih antara laki-laki dengan perempuan kalau kita lihat dari segi gender. Nah, sedangkan kalau kita lihat dengan bertambahnya usia, ini ternyata dengan bertambahnya usia ini ada terjadi sedikit perubahan. Jadi wanita atau perempuan ini lebih banyak yang berjerawat ketimbang yang laki-laki. Nah, yang kedua, yang informasi bisa kita dapatkan dari grafik ini adalah semakin meningkatnya atau bertambahnya usia, ini ternyata pertumbuhan jerawat juga akan semakin berkurang. Ini diakibatkan adanya peran dari hormon androgen yang dengan bertambahnya usia itu akan menurunkan kadar hormon androgen dan sehingga membuat jerawat itu akan semakin berkurang. Nah, ini berkurang ya, bukan tidak ada ya. Nah, jadi memang butuh terapi lah gitu, seperti itu. Lalu kalau kita lihat juga di sini, nah prevalensi ini dari RSCM, meskipun dari tahunnya mungkin sudah agak lama, tapi kita lihat di sini trennya mengalami pelonjakan gitu ya, terus menerus menaik karena akne vulgaris ini menjadi masalah utama remaja, ya. Karena satu dia mempengaruhi kualitas hidup, membuat orang minder, membuat orang insecure, dan apalagi kalau jerawat tersebut menimbulkan bekas luka gitu pada wajah. Nah, jadi kita lihat trennya ini terus menaik. Oke, kalau kita lihat di sini sebenarnya penyebab akne vulgaris ini masih multifaktor ya. Lalu kita bisa coba telaah ada beberapa faktor resiko yang dapat membuat jerawat tadi semakin tumbuh dan berkembang. Yang pertama adalah karena adanya infeksi. Nah, infeksi di sini ada bakteri ya, perkembangbiakan bakteri termasuk metabolitnya.
Nah, sehingga bakterinya adalah Propionibacterium acnes ya. Dan juga ada juga artikel yang menyatakan dia dari Staphylococcus aureus. Tapi lebih banyak dari P. acne gitu ya. Kemudian ada juga faktor berikutnya adalah stres. Nah, jadi stres ini ternyata dapat mempengaruhi kadar hormon dalam tubuh, membuat daya tahan tubuh kita semakin berkurang juga, dan bahkan dapat membuat ataupun menghasilkan faktor-faktor peradangan sehingga menyebabkan kulit menjadi berjerawat. Oke. Yang berikutnya adalah faktor genetik. Nah, faktor genetik ini memang kita tidak bisa menjelaskan lebih panjang lebar ya, karena ini adalah faktor keturunan yang biasanya kalau dari silsilah keluarganya punya masalah pada kulit, misalnya berjerawat, biasanya keturunan di bawahnya juga akan mengalami hal yang sama. Sorry. Oke. Yang berikutnya adalah hormon. Nah, jadi untuk hormon itu memang dapat berpengaruh. Tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, ada hormon namanya androgen. Yang hormon androgen itu biasa kita sebut dengan hormon laki-laki. Memang dia ada di laki-laki, tetapi dengan bertambahnya usia dan faktor-faktor lain, di wanita juga ada dan akan mengalami kelonjakan dengan bertambahnya usia dan faktor-faktor lain. Nah, hormon androgen inilah yang nanti dapat menyebabkan munculnya jerawat, karena tadi ada peningkatan produksi minyak pada saluran kelenjar minyaknya gitu. Nah, ini kalau penyebabnya hormon, ini memang harus kita terapi dengan hormon juga biasanya. Karena kalau penyebabnya itu hormon, mau kita pakai skincare apapun, mau misalnya kita perawatan dengan menggunakan ya apapun gitu ya, biasanya dia akan tetap muncul gitu. Itu ciri khas yang pertama kalau dia akibat hormon. Yang kedua kalau akibat hormon adalah biasanya dari posisinya, letaknya jerawat. Nah, biasanya dia ada di daerah pipi, kemudian dagu maupun sekitar leher atau rahang gitu ya. Nah, faktor berikutnya selain hormon adalah penggunaan obat. Nah, jadi obat-obat antiinflamasi ya, misalnya steroid itu punya potensi tinggi dapat menyebabkan reaksi alergi yang menyerupai jerawat. Makanya disebut dengan istilah drug induced acne biasanya gitu. Dan obat-obat lain lah ya, ada anti kejang dan lain-lain gitu ya. Sehingga itu termasuk hormon anti aging itu mungkin saja dapat menyebabkan terjadinya erupsi jerawat. Dan yang berikutnya adalah pasti lingkungan hidup. Jadi kalau kita terpapar dengan air yang kurang bersih atau sering berpergian dengan kendaraan bermotor gitu ya, sering terpapar oleh debu dan faktor alam yang lain ya, lalu jarang cuci muka juga, itu dapat menimbulkan jerawat. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana patogenesisnya kalau yang berkaitan dengan hormon? Oke, jadi Bapak Ibu, ini masih belum bisa saya coret-coret ya. Oke, sebentar. Ya, oke. Jadi kalau di sini kita lihat ketika seseorang itu sudah mengalami pubertas ya atau masuk dalam masa puber, itu akan dilepaskan yang namanya hormon androgen tadi. Nah, jadi hormon androgen tadi itu dia dapat menyebabkan follicle epidermis mengalami proliferasi berlebih gitu. Nah, sehingga mengalami perubahan metabolik pada kulit. Jadi dan itu dampaknya apa? Dampaknya adalah terjadi peningkatan produksi androgen. Nah, kemudian dampak berikutnya adalah karena adanya androgen dan adanya perubahan metabolisme pada sel kulit tadi menyebabkan produksi minyak itu berlebih. Nah, dengan adanya minyak berlebih, kemudian dengan adanya sel kulit mati, ya sel kulit mati, ternyata itu dapat menyumbat folikel rambut dan juga pori-pori kulit. Nah, dengan adanya penyumbatan tersebut, maka terjadilah proses inflamasi di sana. Nah, dengan adanya inflamasi, kemudian di sana ada berbagai macam isinya ya, inflamasi tersebut itu menjadi tempat yang sangat baik sekali untuk tumbuh dan berkembang berbagai macam bakteri, terutama dari Propionibacterium acnes. Nah, sehingga muncullah jerawat. Jadi itu patogenesis atau gimana sih proses munculnya jerawat pada wajah gitu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah pertimbangan. Jadi ini mungkin akan dijelaskan lebih panjang lebar oleh Dr. Tessa ya, karena memang selaku tenaga medis.
Jadi biasanya dokter-dokter mempertimbangkan pemilihan pengobatan akne hormonal itu dari satu jenis jerawatnya. Itu dipastikan dulu itu jerawat hormonal. Kemudian tingkat keparahan jerawat, apakah perlu dikombinasi dengan antibiotik ataukah obat-obat yang lain. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat jaringan parut seperti keloid dan lain-lain. Dan yang keempat, ini tak kalah penting adalah apakah pernah menggunakan terapi yang lain di masa lalu, obat ataupun terapi-terapi yang lain. Lalu yang kelima adalah bagaimana dampak psikologisnya. Ini juga harus dinilai karena tadi jerawat itu dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Namun kemudian yang keenam adalah pada perempuan remaja dan dewasa ini diperlukan informasi tentang riwayat menstruasinya. Apakah teratur, bagaimana durasinya, bagaimana jumlah darahnya gitu ya, dan tanda-tanda kelainan hormonal lainnya. Jadi ada tanda-tanda kelainan hormonal lainnya yang nanti mungkin akan dijelaskan oleh Dokter Tessa. Nah, ini yang menjadi pertimbangan tenaga medis untuk mengobati jerawat hormonal. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Uh, di sini kalau kita lihat terapi topikal ya, kita sebagai tenaga farmasi misalnya justru memilihkan, tentunya kita harus berkonsultasi juga dengan dokter ya. Karena kebanyakan di sini adalah obat-obat berlogo keras meskipun masuk kategori obat wajib apotek gitu ya. Tentu kita harus tetap berkoordinasi dan bekerja sama dengan tenaga medis, dokter gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada terapi topikal yaitu retinoid topikal ya. Bentuknya biasanya gel ya kalau di pasaran. Mungkin kalau saya keliru silakan nanti direvisi gitu ya, karena saya udah tidak di dunia praktisi. Kemudian yang kedua, yang retinoid topikal itu cara kerjanya adalah dia dengan cara membuka pori-pori tersumbat dengan meningkatkan produksi sel kulit baru. Kemudian kalau untuk yang antibiotik ya itu kita tahu ya untuk membunuh bakteri penyebab jerawat tadi ya, akne. Kemudian yang ketiga adalah agen topikal lainnya ya, benzoyl peroxide, asam salisilat ya, itu asam azaleat. Nah, itu dia dengan cara apa? Keratolitik, kemudian membuka pori-pori yang tersumbat, mengurangi radang, bisa juga sebagai antibakteri juga gitu ya dan membersihkan pori-pori. Nanti kita lihat ini ada gambarnya kalau saya nggak salah. Kemudian yang berikutnya adalah isotretinoin. Meskipun dia turunan dari vitamin A, tetapi obat-obat isotretinoin ini logonya logo merah ya, harus berdasarkan resep dokter ya. Kita bisa lihat di sini dia obat kelas retinoid sebenarnya. Jadi bentuknya ada yang kapsul, ada yang topikal gitu ya, mungkin gel. Dia cara kerjanya adalah mengurangi produksi minyak dan juga sebagai anti radang. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya antibiotik. Nah, kalau antibiotik wajib menggunakan resep dari dokter. Jadi, yang perlu kita ketahui bersama di sini adalah bahwa antibiotik oral dan topikal itu tidak direkomendasikan sebagai monoterapi dan harus dikombinasikan dengan agen anti jerawat topikal lainnya. Nah, ini informasi yang harus kita ketahui bersama. Jadi, dia tidak boleh sebagai monoterapi gitu. Ya, karena tadi patogenesisnya kan bukan hanya gara-gara bakteri gitu ya, tetapi ada faktor lain gitu. Yang berikutnya adalah vulgaris agent. Agen vulgaris ini digunakan sebagai tambahan untuk wanita dengan jerawat sedang atau berat. Jadi kita sebut namanya pil kontrasepsi oral gitu ya, atau OCP, oral contraceptive pills. Nah, jadi dia sebagai penghambat reseptor androgen dan dapat menurunkan produksi dari minyak ya, sebum gitu ya. Nah, ini contohnya siproteron asetat. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini untuk yang terapi hormonal untuk jerawat, ini sebenarnya banyak pilihannya. Ada kandungan estrogen, ada juga siproteron asetat, ada flutamid dan lain-lain ya. Kalau yang kalau yang estrogen ini dia dengan cara menekan produksi androgen ovarium dengan menekan pelepasan gonadotropin hipofisis melalui umpan balik negatif. Jadi seperti itu cara kerjanya. Sedangkan kalau siproteron asetat itu dia menghambat ovulasi dan juga dapat memblok reseptor dari androgen. Intinya dapat menurunkan kadar androgen. Kemudian yang berikutnya adalah flutamid. Flutamid ini kita kenal sebagai obat kanker prostat. Jadi dia juga berfungsi sebagai anti androgen non steroid. Dia cara kerjanya adalah menghambat testosteron. Dia sebagai ini ya, dengan cara kerjanya dia memblok reseptor dari androgen ya, sama dengan siproteron.
Kemudian berikutnya adalah spironolakton. Nah, kita kan kenal spironolakton ini sebagai obat hipertensi ya, atau digunakan juga untuk gagal jantung gitu. Nah, ternyata dia itu juga dapat memblokade reseptor dari androgen, dapat menurunkan kadar androgen sebagai anti-androgen, dan juga dia menginhibisi 5 alfa reduktase gitu. Yang berikutnya ada oral glukokortikoid. Nah, oral glukokortikoid ini atau kita sebut dengan kortikosteroid ini ternyata juga sama ya, dapat memblok dari produksi androgen yang berlebih gitu. Untuk gambarnya, oh belum. Ini kita masih masuk treatment dulu nih. Nah, untuk treatmentnya, kalau kita lihat di sini eh, ada beberapa treatment untuk yang jerawat mild sampai moderate yang disertai dengan inflamasi. Ini ada yang low cost, yang biayanya lebih terjangkau gitu ya. Kita pakai tretinoin cream, bisa juga dengan menggunakan clindamycin ya, dengan cara menghambat sintesis protein sehingga bakteri itu akan mati ya, atau bisa ditambah dengan OTC dari benzoyl peroxide. Ya, biasanya bentuknya mungkin sabun pembersih atau yang lainnya lah, mungkin teman-teman sejauh di lapangan yang praktisi mungkin lebih lebih paham gitu bentuk sediaannya. Kemudian opsi yang kedua adalah di sini yang lebih nyaman gitu ya, meskipun harganya mungkin sedikit lebih mahal gitu ya. Kita menggunakan ada palen dan juga tetap menggunakan clindamycin ataupun dengan kombinasi dari benzoyl peroxide. Nah, karena kan tadi ya yang kita ketahui bersama bahwasanya antibiotik tidak boleh diresepkan tunggal untuk yang jerawat ini. Kemudian yang ketika dia sudah masuk yang moderate dan severe, inflammatory acne-nya ini yang disertai dengan inflamasi, low cost-nya ini menggunakan doxycycline karena dia udah parah nih ya, sedang ke parah gitu. Karena berdasarkan penelitian doxycycline ini lebih sensitif daripada clindamycin, sedikit lebih sensitif. Nah, kemudian ini kalau memang 3 bulan di sini ada ya. Nah, kita sarankan kalau 3 bulan tidak ada perubahan, kita sarankan ke dokter tentunya, dokter spesialis. Nah, kalau yang hormon ini kita bisa menggunakan topical retinoid dengan kombinasi dari pil gitu ya, pil kontrasepsinya. Nah, ini bisa kita gunakan ini. Ini kalau yang akibat hormon. Lalu kita bisa gunakan juga atas resep dokter menggunakan spironolakton, dan kalau memang tidak ada perubahan, kita balik lagi mereases, menilai kembali, meninjau kembali, ada kemungkinan dia bukan karena hormon juga, tetapi karena faktor-faktor lain yang di opsi nomor 1 dan 2. Ini nomor 2 ya, iya opsi 1 dan 2. Nah, ini gambar yang saya maksud Ibu Bapak sejawat. Jadi kalau kita lihat di sini, ringkasannya seperti ini. Kalau dia itu benzoyl peroxide, azelaic acid, sulfur, dia kerjanya sebagai keratolitik ya, sebagai keratolitik dia itu nanti kerjanya di sini ya. Nah, dia sebagai keratolitik yang menghilangkan lapisan keratin di luar kulit dan juga melunakkan kulit. Dan dia juga bisa berfungsi sebagai antibakteri. Jadi kalau yang senyawa-senyawa ini, benzoyl dan lain-lain, itu bisa 2. Sedangkan kalau antibiotik, dia khusus 1 saja. Jadi antibiotik itu seperti yang tadi, clindamycin, ya, eritro, tetra, doksi, itu dia hanya membunuh ataupun membunuh bakteri ya, dengan cara menghambat sintesis protein bakteri. Nah, kalau yang golongan retinoid tadi, retinoin, ada palen ya dan lain-lain, isotretinoin, itu menghambatnya cukup banyak. Sebagai antibakteri bisa, sebagai untuk keratolitik bisa, kemudian menurunkan produksi minyak berlebih bisa, dan sebagai antiinflamasi juga bisa. Nah, sedangkan kalau untuk yang anti androgen, spironolakton ataupun oral kontraseptif, ini dia hanya fokus pada penurunan dari produksi minyak berlebih saja. Nah, jadi memang pengobatannya beda-beda ya. Makanya kita harus tahu dulu ini jerawatnya jerawat apa? Jerawat hormonal ataukah jerawat non hormonal, supaya nanti bisa mencapai target terapi yang ingin kita tuju gitu. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke definisi untuk ya yang pil kontrasepsi oral gitu ya. Jadi pil kontrasepsi oral adalah pil yang digunakan untuk mencegah kehamilan ataupun mengatur jarak kehamilan. Nah, mengatur jarak kehamilan, dan dia mengandung hormon yang menghalangi pelepasan sel telur dari ovarium. Kebanyakan kontrasepsi oral ini mengandung estrogen dan juga progestin. Makanya disebut juga dengan pil KB gitu. Nah, kalau kita lihat di sini,
ada dua hormon normal tubuh yang berperan dalam siklus menstruasi wanita ya. Nanti ini bisa dijelaskan mungkin sama Dokter Tessa maupun apoteker Anissa. Jadi ada hormon estrogen dan juga progesteron. Nah, tingkat estrogen dan progesteron yang stabil ya ini akibat penggunaan kontrasepsi oral ini membuat kelenjar pituitari itu mengira bahwa seseorang wanita sudah hamil. Nah, sehingga akan menghentikan pelepasan hormon yang merangsang ovulasi dan mencegah kehamilan. Progesteron ini mendorong pembentukan lapisan lendir serviks yang lebih tebal sehingga menyulitkan sperma mencapai rahim dan mempersulit juga sel telur untuk menempel gitu. Nah, sedangkan progesteron ini dapat dikombinasi dengan estrogen ataupun tunggal. Jadi harus diminum rutin. Dan progesteron ini bisa direkomendasi untuk wanita menyusui. Jadi berbeda dengan estrogen ya, yang dapat mengurangi produksi ataupun kualitas dari ASI. Kalau progesteron tunggal atau yang base-nya itu boleh dikonsumsi oleh wanita menyusui. Dia tidak mempengaruhi produksi ASI. Kemudian untuk estrogen ini harus dikombinasi dengan progesteron ya. Tapi ada juga estrogen yang tunggal sih, tapi untuk biasanya untuk mengatasi gejala-gejala menopause dan lain-lain. Nah, ini diminumnya kalau untuk pil KB ini ada yang 21 hari, ada yang 28 hari gitu ya. Yang tujuhnya adalah placebo gitu. Nah, ini kalau kita lihat semoga bisa terlihat di layar teman-teman sejawat semua ya. Jadi kalau kesimpulannya lah gitu ya, nanti bisa dibaca sendiri. Jadi kesimpulannya adalah ada pil KB tunggal ya, yang biasanya isinya hanya base progesteron dan juga ada pil KB kombinasi. Nah, jadi kalau untuk pil KB kombinasi itu biasanya ada dua hormon ya, tadi yang disampaikan ada estrogen dan progesteron gitu ya. Kemudian jumlahnya ini ya di pasaran ya ada yang 21, ada yang 28 ya. Kemudian nanti kalau kita lihat di sini kalau estrogen itu misalnya adalah etinyl estradiol, dia menyerupai aksi dari estrogen gitu. Dan siproteron asetat dia menyerupai aksi dari progesteron pada tubuh wanita gitu ya. Jadi ini fokus pada tubuh wanita. Nanti mungkin ada pertanyaan apakah ini bisa dikonsumsi oleh pria? Nah, tergantung dari tujuan terapinya. Jadi nanti akan kita mungkin ada dibahas sama Dokter Tessa itu untuk tujuan terapi yang lain gitu ya. Kalau dikonsumsi oleh pria ya memang tidak sangat tidak disarankan ya. Tapi kalau untuk terapi yang lain misalnya untuk kanker prostat ini memang menjadi pilihan salah satu pilihan terapi. Kemudian estrogen yang tadi kadarnya sustain gitu ya, yang sedang-sedang aja di dalam darah ini akan dapat menekan LH dan FSH gitu ya, akan menekan luteinizing hormone dan juga follicle stimulating hormone sehingga dapat menghambat pematangan dari sel telur. Nah, sedangkan progesteron ini akan membuat uterus lebih licin dan dia juga dapat meningkatkan produksi lendir di serviks dan juga mencegah sperma masuk ke dalam rahim. Jadi tidak akan terjadi pembuahan. Nah, kemudian jika sudah hari ke-21 ya, ini biasanya kalau untuk yang pil 21 seperti yang hari ini kita akan bahas ini ya. Elsa itu kan 21 tablet ya. Nah, ini biasanya ketika sudah dihentikan, maka 2-3 hari setelah dihentikan tersebut akan terjadi menstruasi. Nah, ini sekaligus membantah mitos ya, mungkin ada pertanyaan ataupun mitos di masyarakat adalah takut mengkonsumsi pil KB karena khawatir mesnya jadi tidak teratur. Malah sebaliknya gitu ya, hasil penelitian menyatakan bahwasanya ketika kita rutin mengkonsumsi pil KB, maka menstruasi sorry ya, menstruasi para perempuan gitu ya, ini akan rutin gitu ya. Kenapa jadi kita gitu. Oke, kemudian berikutnya kalau kita lihat dari flyer ini, cara minumnya ya, ini dari selama 21 hari, lalu jeda 7 hari. Nah, biasanya rekomendasi dari para tenaga medis gitu ya, termasuk juga apoteker yang mungkin akan memberikan penjelasan ketika sudah ada resep dari dokter, ini memang diminum hari pertama haid ini memang lebih bagus gitu ya, sangat direkomendasikan gitu. Karena obat ini memberikan efek maksimal itu setelah 7 hari. Nah, jadi mungkin ada ibu-ibu sejawat gitu ya yang mengonsumsi obat pil KB mungkin ada yang di hari kedua atau hari kelima gitu ya. Nah, mungkin bisa gitu ya, tetapi setelah haidnya selesai dan akan melakukan hubungan seksual, maka perlu menggunakan kontrasepsi tambahan seperti kondom. Karena tadi untuk yang misalnya siproteron asetat dan ini etinyl estradiol ini baru memberikan efek maksimal itu setelah 7 hari gitu ya.
Itu dari hasil riset yang telah dilakukan. Kemudian yang berikutnya dari flyer ini juga diminumnya rutin, Ibu Bapak teman sejawat semua. Jadi kalau bisa diminum rutin tiap hari di jam yang sama. Kenapa? Karena supaya tidak terlupa. Karena obat-obat ini, obat hormonal ini, dia memiliki kurva respon dosis yang cukup curam. Artinya jika dosisnya berkurang sedikit saja, maka efektivitasnya juga akan berkurang. Nah, dan potensi kehamilan akan semakin tinggi gitu. Kemudian yang berikutnya dari flyer ini kita bisa sampaikan kepada pasien gitu ya, ataupun masyarakat yang ingin menggunakan pil KB, jika lupa. Nah, ini kan namanya manusia, kita biasanya lupa ya. Kalau lupa suka nggak inget gitu. Nah, jika terlupa kurang dari 12 jam, itu misalnya ya, harusnya minumnya setiap hari jam 8 pagi nih. Tapi kita baru ingat mungkin maghrib ya atau sore gitu, maka langsung diminum aja kalau dia kurang dari 12 jam. Tapi jika terlupa lebih dari 24 jam, maka keesokan harinya langsung diminum 2 tablet. Karena pil KB ini maksimalkan memang per hari 2 tablet. Nah, jika lupanya lebih dari 2 hari, nah ini nih. Ya, Apoteker Ulfa, apakah suara saya masih terdengar? Iya, ini sudah ada lagi, tadi sempat hilang ini. Oh iya iya, makanya saya matikan kamera karena sinyal di sini naik turun, Bu. Iya, sudah bisa Ya, lagi, ya, sudah jelas lagi suaranya. ya, oke. Padahal udah bayar ya. Oke, baik, saya lanjutkan, mohon izin. Nah, misalnya ini hari Senin, Ibu Bapak semua. Jadi Ibu Bapak teman sejawat, misalnya ini hari Senin. Misalnya pasti minum hari Senin. Ternyata Selasa dan Rabunya lupa. Maka hari Kamis langsung 2 tablet, Jumatnya 2 tablet, dan Sabtunya kembali ke normal 1 tablet. Misalnya di pagi hari jam 8 misal gitu. Nah, gimana kalau 3 hari? Ya pasti efektivitasnya akan berkurang dong gitu ya. Nah, ini makanya memang butuh komitmen Ibu Bapak semua untuk mengkonsumsi pil KB ini. Jangan sampai nanti sampai terlewat sampai 3 hari atau bahkan lebih gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari flyer juga bagaimana kalau penggunaan pil KB ini untuk ibu hamil? Ya, jawabannya haram gitu ya. Tidak boleh karena kan dia teratogenik ya. Kemudian kalau untuk ibu menyusui, tadi yang sudah disampaikan, dia memang direkomendasikan yang tunggal saja, yang progesteron base, misalnya saja progestin atau biasa kita kenal namanya mini pill ya. Nah, mini pill gitu. Kemudian ya mungkin itu ya flyer yang ini nanti bisa kita baca-baca lagi sehingga kita bisa melakukan edukasi yang optimal kepada pasien yang akan mengkonsumsi pil KB. Nah, kalau ini hanya penjelasan saja dari mekanisme aksi dari obat hormonal gitu ya, dari pil KB gitu ya. Jadi efek androgenik COC ini memiliki potensi yang berguna dalam pengobatan jerawat ya, yang kombinasi. COC menurunkan produksi dan aktivitas androgen melalui beberapa mekanisme. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri di sini COC menekan gonadotropin, hormon-hormon tadi ya, LH, FSH. Kemudian yang kedua ethinyl estradiolnya ini meningkatkan sintesis SHBG di hati ya. Kemudian dia sebagai anti androgen juga. Kemudian yang ketiga, beberapa progestin ini menghambat 5 alfa reduktase seperti slide yang sebelumnya sudah dijelaskan. Oke, bagaimana dari efikasinya? Jadi ada beberapa penelitian, banyak penelitian yang mengevaluasi kemanjuran COC dalam pengobatan jerawat. Sebuah meta-analisis besar Cochrane baru-baru ini mengevaluasi 31 penelitian ini. Dari 10 percobaan yang mencakup kelompok placebo, 9 percobaan menunjukkan perbaikan pada jerawat, dan 1 percobaan tidak memiliki data yang cukup untuk dianalisis. Progestin yang termasuk dalam uji coba terkontrol placebo ini ya termasuk misalnya levonorgestrel, kemudian ada norethindrone asetat ya, norgestimate, drosperinon ya, kemudian ada CMA ini ya, chlormadinon asetat. 17 dari sisa percobaan membandingkan 2 COC dalam pengobatan jerawat. Hasilnya apa, Ibu Bapak teman sejawat semua? Hasilnya adalah COC yang mengandung CMA ataupun yang mengandung ciproteron asetat atau CPA ini tampaknya bekerja lebih baik untuk mengatasi jerawat dibandingkan dengan yang mengandung LNG gitu. Nah, jadi ini bisa menjadi pilihan kita ya untuk pasien-pasien yang memang punya masalah pada jerawat hormonal gitu. Ketika memang sudah dia didiagnosa jerawat hormonal.
Nah, di sini juga sama. eh ini di Amerika ya, memang tahun 2016 ini ya. Nah, ini juga sama lanjutannya bahwasanya COC menawarkan banyak manfaat non kontrasepsi. Jadi selain untuk kontrasepsi juga non kontrasepsi, dia menormalkan siklus menstruasi, dia juga dapat mengurangi anemia, mengurangi risiko kehamilan ektopik, mengurangi penyakit radang panggul, dan juga menurunkan risiko kanker endometrium, ovarium, dan kolorektal. Dari penelitian ini, risiko kanker ovarium menurun sebesar 40% pada wanita 20 hingga usia 54 tahun. Ya, kemudian efek perlindungan ini bertahan lama setelah penggunaan kontrasepsi oral kombinasi dihentikan. Risiko kanker endometrium menurun sekitar 50% pada penggunaan kontrasepsi oral kombinasi versus tidak pernah menggunakan. Jadi penelitian ini juga membantah mitos Bapak Ibu semua kalau ada masyarakat yang khawatir dengan beberapa mitos yang ada, ya ini ternyata dapat terbantahkan. Kan kalau di masyarakat mungkin ada yang takut menggunakan pil KB akibat mungkin menjadi tidak subur dan lain-lain, itu ternyata terbantahkan. Malah dia dapat membantu mencegah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan reproduksi. Oke, kalau kita fokus pada siproteron asetat, Ibu Bapak teman sejawat semua, di sini eh, golongan antiandrogen yang paling pertama dan paling banyak diteliti itu sebenarnya ini, siproteron asetat gitu. Memang di Indonesia masih ini ya, masih sangat sedikit datanya gitu ya. Itu yang akan kami pesankan juga di webinar ini dari akademisi. Semoga para praktisi ini dapat melakukan follow up kepada pasiennya dan juga mendata gitu bagaimana efeknya gitu. Nah, kemudian CPA ini dia digunakan sebagai monoterapi akne dengan persentase perbaikan 75 sampai 90% ya. Ini ada juga di luar gitu ya. Kemudian kalau di Indonesia umumnya digunakan dengan dosis 2 mg dan penggunaannya dikombinasikan dengan etilen estradiol 35 mikrogram atau 0,035 mg ya dalam sediaan pil kontrasepsi. Kemudian efek sampingnya, nah efek samping ini perlu dijelaskan karena banyak penelitian menyatakan bahwasanya efek samping dari CPA ini hanya bersifat sementara, dan bahkan ada juga artikel mengatakan bahwasanya dia akan muncul hanya di orang-orang tertentu saja dan bahkan hanya dirasakan mungkin beberapa hari awal gitu. Tetapi ketika sudah terbiasa di minggu kedua, minggu ketiga dan lain-lain dan seterusnya, itu tidak akan muncul efek-efek ini ya. Misalnya saja adanya nyeri payudara, kemudian mual muntah gitu ya. Nah, ini biasanya akan hilang gitu. Nah, untuk yang punya hepatotoksik ini juga jarang terjadi kecuali untuk pasien-pasien tertentu, makanya ini kita wajibkan meskipun dia masuk OWA gitu ya, OWA nomor 1 kalau saya nggak salah. Nah, itu memang pertama kalinya memang harus kita sarankan untuk ke dokter. Kemudian nanti baru kita bisa serahkan obatnya, tapi hanya untuk 1 siklus. Nggak boleh dibeli untuk disimpan dalam persediaan gitu ya. Nah, lalu nanti kita sarankan juga kepada pasiennya untuk 6 bulan kemudian itu kontrol lagi ke dokter gitu. Nah, ini tadi cara kerjanya ya, penghambat sebagai anti androgen. Ya. Nah, ini penelitian-penelitian yang akan saya sampaikan, tapi ini di luar ya. Ini di luar di Inggris ya, di Inggris tahun 2016 ya. Jadi ada terapi androgen pada jerawat wanita dewasa. Ini ternyata menyatakan bahwa 75 sampai 90% dari total sampel mengalami perbaikan akne dengan dosis CPA tadi ya. Nah, ini dosisnya di luar memang agak besar gitu ya. Kalau di kita kecil karena banyak penelitian juga dengan dosis yang kecil mendapatkan efek yang sama gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada penelitian eh, oke, nah ini penelitiannya ada yang hasil pengujian siproteron asetat yang oral dan topikal. Nah, ini saya nggak tahu kalau di luar ya, mungkin kita bisa cek bersama nanti ada sediaan yang topikal gitu ya, sehingga pemberian topikal ini ternyata memiliki efektivitas paling cepat dibandingkan dengan placebo. Dan pemberian siproteron asetat secara oral ini memiliki efektivitas yang sama dengan dibandingkan placebo. Jadi intinya adalah pemberian siproteron asetat secara topikal ini dapat mengurangi risiko efek samping kalau dia diberikan secara oral gitu. Nah, kemudian yang berikutnya di sini eh, kalau kita lihat bagaimana kemanjuran lotion alkohol siproteron asetat topikal dibandingkan dengan placebo dalam pengobatan jerawat vulgaris ringan sampai sedang. Ini sebuah double blind study ya.
Nah, ternyata apa? Hasil pengujian siklosporin asetat ini pada hewan uji coba dengan menggunakan placebo ini menunjukkan bahwa CPA ini yang topical memiliki efektivitas yang tinggi. Nah, jadi intinya adalah CPA ini memang bagus gitu ya untuk mengatasi masalah-masalah jerawat hormonal gitu. Nah, ini saya masuk ke farmakoekonomi sedikit aja gitu Bapak Ibu ya, tapi saya belum bisa coret-coret ini, mungkin masih trouble. Nah, ada biaya pengobatan akne. Jadi Bapak Ibu, kalau kita masuk ke aspek biaya tadi ya, jadi jerawat di awal dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang, ternyata juga jerawat itu dapat membuat ya kantong menguras isinya gitu. Nah, akne vulgaris ini merupakan salah satu penyakit yang dapat menghabiskan uang untuk melakukan perawatannya seperti mahalnya biaya perawatan ke dokter kulit. Nah, kalau di Indonesia ini rata-rata kisaran 100 sampai 350 ribu hanya untuk konsultasi dengan dokter spesialis kecantikan. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwasanya mahalnya perawatan dari jerawat ini. Pada tahun 2000 di Amerika Serikat, total biaya perawatan akne vulgaris ini mencapai 1 miliar dolar Amerika. Nah, memang masih diperlukan banyak kajian terkait terapi akne vulgaris ini yang tidak hanya memiliki efektivitas yang tinggi, namun juga membutuhkan biaya yang rendah. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini, ini di India, ya, oke. Sorry, sebentar ini saya ini dulu. Nah, ini sorry, ya. Kalau kita lihat di sini, ini di Kanada, ya, di Kanada. Pada penelitian tersebut, terapi yang membutuhkan biaya paling tinggi ini ternyata isotretinoin oral, bahkan hampir sampai 500 dolar gitu ya. Dan biaya paling murah adalah benzoyl peroxide. Nah, sedangkan terapi vulgaris ini untuk yang kombinasi ini ternyata jauh lebih murah. Jadi yang kombinasi ini jauh lebih murah gitu ya. Nah, memang kalau kita lihat di sini untuk yang CPA, siproteron asetat, ini memang lebih tinggi biayanya. Tetapi dalam hukum farmakoekonomi, sesuatu biaya yang tinggi dengan memberikan terapi yang lebih baik, itu pasti akan dikejar orang. Apalagi trennya untuk yang kosmetik ini. Nah, apa itu farmakoekonomi? Jadi Bapak Ibu, sekedar informasi saja untuk kita semua di sini bahwasanya sediaan farmasi termasuk kosmetik juga ataupun obat hormonal dan lain-lain itu untuk mendapatkan nomor izin edar di Indonesia ya dan juga termasuk di negara lain juga ini harus melewati kalau sekarang 3 gitu ya mungkin ke depan akan fokus pada 5 rintangan gitu. Jadi yang pertama adalah kualitasnya harus terjamin, efikasinya sudah terbukti secara ilmiah, kemudian keamanannya juga sudah terjamin, kemudian dia juga halal gitu ya dan yang pastinya harganya terjangkau. Jadi cost efektif di sini bukan murah tapi terjangkau. Karena kalau mahal dan murah itu relatif tiap orang. Nah, ini saya belum bisa untuk coret-coret Bapak Ibu, saya pengen sedikit di akhir dari presentasi ini pengen menggambarkan gitu ya. Saya coba dari sini deh. Gimana nih caranya nih? Sebentar. Oh, belum bisa ya. Oke, sebentar. Bentar. Ini agak repot. Coba silakan Pak. Oh iya, oke. Hmm. Ya, hanya bisa ya, tapi saya ini. Nah, jadi di sini kalau kita bisa gambarkan di farmakoekonomi itu ada dikenal namanya cost effectiveness plan gitu ya, untuk menentukan efektivitas dari suatu terapi gitu. Di sini kita bisa lihat kuadran 1 atau kita di sini kasih juga kuadran 2, di sini kita kasih kuadran 3, di sini kita kasih kuadran 4. Nah, yang sumbu X-nya ini adalah efektivitas ya, efektivitas ya, sedangkan yang sumbu Y-nya ini adalah biaya gitu ya, atau saya kasih C gitu. Nah, Bapak Ibu semua, ketika ada suatu terapi masuk ke kuadran 1, dia dari segi biaya ini lebih tinggi ya. Dari segi biaya dia lebih tinggi tetapi memberikan efektivitas yang tinggi pula. Oke. Nah, kemudian kalau di kuadran 2 dia memberikan efektivitas tinggi tetapi biayanya lebih terjangkau. Nah, ini masuk ke kuadran 2. Sedangkan kuadran 3 memang biayanya lebih murah dari segi biaya ini ya, tetapi efektivitasnya juga lebih kecil. Nah, ini kuadran 3. Nah, sedangkan kuadran 4 dia
harganya lebih mahal, tetapi efektivitasnya lebih kecil. Oke, nah mungkin di kolom chat ya, ini kan kolom chat sangat banyak sekali ini, biar kita ada interaksi ya, khawatir nanti salah baca doa ini webinarnya, jadi bismika Allah ma'ahya ya. Coba di kolom chat, mana pilihan Bapak Ibu? Mau kuadran 1, 2, 3, atau 4 ketika ada suatu terapi yang ditawarkan. Nah ini kuadran mana? Coba kita lihat sebentar. Oke, kuadran 2 gitu ya, makasih Pak Martinus. Oke, kuadran 2. Oke, ini saya nggak bisa gambar banyak karena yang satu lagi device-nya nggak bisa ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, betul ya. Jadi kuadran 2 nih. Kuadran 2 ini yang akan kita terima, yang akan kita sarankan kepada pasien. Karena apa? Dia memberikan efektivitas yang tinggi dengan harga yang lebih terjangkau gitu. Nah, bagaimana dengan kuadran 4? Kuadran 4 udah pasti ya, ini pasti tertolak gitu ya. Karena buat apa membayar lebih dengan efektivitas yang lebih kecil gitu. Nah, sedangkan kuadran 1 dan 3 ini masih perlu dievaluasi. Makanya di sini ada cost effectiveness threshold namanya. Biasanya kita menggunakan incremental ya. Karena ini perlu dievaluasi. Apakah pasien mau membayar lebih untuk hasil yang lebih bagus? Ini di kuadran 1. Ataukah pasien mau lebih hemat tetapi sembuhnya lama gitu. Nah, ini kan tergantung dari pasiennya. Tetapi kalau kita lihat, kalau kita gunakan konsep ini di kosmetik gitu ya, ataupun untuk obat-obatan hormonal, terutama yang jerawat yang berhubungan dengan kulit, ini trennya adalah ke nomor 1 juga bisa, Ibu Bapak semua. Trennya. Ya, jadi orang akan rela merogoh kantong lebih dalam untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, itu tadi penjelasan dari artikel yang sebelumnya. Meskipun misalnya CPA tadi harganya di luar negeri lebih tinggi, tetapi efektivitasnya jauh lebih bagus. Nah, itu pasti akan dikejar orang. Karena tadi ini nomor 1 dan nomor 2. Nah, mungkin ada pertanyaan, gimana Pak kalau efektivitasnya sama ataupun harganya sama? Nah, itu saya mau pengen gambar tabel, tapi nantilah kapan-kapan gitu ya, karena waktu juga gitu ya, nanti akan kita bahas. Karena kalau di farmakoekonomi itu dia ada beberapa pendekatan, ada CEA, CMA, CUA gitu ya. Nah, ini kita akan bahas lah kapan-kapan gitu. Jadi di sini saya akan tekankan bahwasanya ini menjadi hal yang apa bisa kita tawarkan kepada pasien. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, ini saya nggak tahu harga-harganya ya, tapi tadi pagi sempat ngobrol dengan beberapa sejawat dosen di sini. Misalnya kalau yang ada CPA-nya itu kan ada di Indonesia ini harganya lebih murah gitu ya, lebih terjangkau lah, sorry, lebih terjangkau. Nah, dengan harga yang lebih terjangkau sini sebenarnya untuk yang CPA tadi di Indonesia masuk kategori 2. Nah, ini pasti banyak yang menginginkannya gitu. Dengan harga yang lebih terjangkau memberikan efek yang lebih bagus gitu. Seperti itu ya. Oke, kenapa farmakoekonomi ini penting? Ini salah satu penelitian juga ya, tapi tidak membahas detail tentang CPA, tapi ini tentang kombinasi. Di luar negeri itu memang sudah banyak penelitian-penelitiannya, karena datanya cukup tersedia gitu Bapak Ibu. Nah, di sini saya ingin nanti silakan dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang ada di sini ya, di tiap-tiap negara itu pasti berbeda-beda. Nah, ini kalau yang di India ini menunjukkan bahwa regimen topikal clindamycin yang antibiotik topikal dengan topikal adapalene ini menjadi terapi akne yang sangat direkomendasikan. Sedangkan kalau untuk yang di sini, nah di Inggris ini tahun 2022, ini pemberian terapi kombinasi pengobatan topikal dengan terapi herbal ini paling cost efektif pada akne. Sedangkan yang terapi kombinasi pengobatan topikal dengan isotretinoin ini merupakan yang oral gitu ya, ini yang paling cost efektif. Intinya di sini saya ingin menyampaikan mewakili dari teman-teman akademisi, mohon kepada teman-teman praktisi yang di lapangan, kita perlu mengingat kembali betapa pentingnya follow up kepada pasien. Jadi pasien yang sudah mendapatkan terapi, entah itu terapi hormonal ataupun yang lain, tolong didata dan kita ingin lihat efektivitasnya. Nanti kita akan bandingkan dengan biayanya, lalu akan kita dapatkan pendekatan farmakoekonominya. Ini sangat penting sekali karena kita di Indonesia ini sangat minim dengan data. Jadi nanti data-data yang telah dikumpulkan oleh para praktisi ini akan menjadi tugas bagi kami di akademisi untuk kita analisis. Nanti hasilnya akan kita share bersama. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan di slide-slide terakhir ini. Nah, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Dan terakhir slide dari saya, kalau biasanya pantun, ini nggak usah ya, saya mau buat puisi nih. Nah, judulnya Jerawat, oh Jerawat. Karenamu dulu hari-hariku terasa sangat berat.
tiap waktu kau makin bertambah dan menjerat. Namun kini wajahku sudah semakin terawat karena aku sudah pakai Siproteron asetat. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator Apoteker Ulfa. Silakan. Iya, baik, terima kasih untuk Apoteker Yusran ya. Udah saya siapin mau tak kasih cakep, ternyata puisi ini ya. Iya, dan sepintas luar biasa. Dan sebelumnya boleh dong kita menyampaikan siapakah beliau ya. Nah, tadi belum sempat kenalan nih ya, Prof ya, Prof ya, Dokter Apoteker Yusran. Nah, baik, Pak Heri mungkin bisa ditampilkan sepintas untuk CV dari Apoteker Yusran. Nah, beliau lahir di Pontianak ya, 31 Januari 1985, menempuh sarjana farmasi di UAD Jogja dan profesi apoteker 2008 di UGM Yogyakarta. S2 beliau manajemen rumah sakit di UGM dan S3 spesialis farmakoekonomi di Universitas Padjadjaran Bandung. Dan pengalaman profesional beliau sebagai penanggung jawab di apotik dan juga yang terakhir sekarang sebagai asesor BKD LL Dikti 4 dan reviewer jurnal 2022 hingga sekarang dan juga sebagai ketua PCII Kabupaten Pandeglang 2015-2017 dan juga sebagai sekretaris Dewan Pengawas PDIAI Banten 2015 hingga 2016 dan wakil ketua PDIAI Banten 2015 hingga sekarang dan juga Wasekjen PPIAI 2018 hingga sekarang. Terima kasih untuk materi yang luar biasa dan secara farmakoekonomi gamblang sekali ya. Karena kalau di bidang farmasi tentu bukan hanya farmakoterapi, farmakologi dan juga harus mempertimbangkan dari sisi farmakoekonomi. Baik, terima kasih untuk pemateri yang pertama. Kita akan lanjutkan untuk pemateri yang kedua. Ya, sebelumnya kita perkenalkan dulu untuk pemateri yang kedua adalah Dr. Tessa Ananda Prima. Baik, untuk slide untuk kurikulum vitae beliau. Tak kenal maka tak sayang ya. Kalau tadi ada apoteker Yusran, sekarang untuk pemateri yang kedua adalah Dr. Tessa Ananda Prima. Beliau lahir di Padang 6 Maret 1995, menempuh pendidikan S1 profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Pengalaman bekerja dari bulan Juli 2021 hingga sekarang sebagai Medical Advisor DKT Indonesia dan dokter konselor Halo DKT dan dokter umum klinik MGM 24 Jakarta Timur. Dan Desember 2020 hingga Juni 2021 sebagai dokter umum di Laboratorium Klinik Siaga Medika Jakarta Timur dan di bulan Agustus hingga November 2020 ISIP di Puskesmas Pasar Kapahiang Kabupaten Kapahiang Provinsi Bengkulu dan juga ISIP di 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Kapahiang Kabupaten Kapahiang Provinsi Bengkulu. Baik, kita sapa langsung. Selamat siang Dr. Tessa Ananda Prima. Halo, selamat siang, Mbak Ulfa. Ketemu lagi. Ketemu lagi, gimana kabarnya Dokter Tessa? Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya. Baik, Iya. kita akan menyambung dengan materi yang pertama tadi dari Apoteker Yusran tentang si proteron asetat dari sisi farmakoterapi dan juga farmakologi. Nah, sekarang dari Dokter Tessa ya tentang beauty pills. Overview juga nanti untuk utamanya dari produk-produk yang sudah ada di pasaran. Nah, untuk waktu pemaparan 30 menit kami serahkan kepada Dokter Tessa Ananda Prima. Kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ulfa. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya saya mau nyapa juga Pak Yusran nih. Terima kasih ya Pak ya untuk materinya yang luar Sama biasa. dok. Salam kenal ya Pak ya. Ya, salam kenal Nah, dok. Nah, jadi tadi teman-teman sudah diawali oleh Pak Yusran dengan luar biasa ya. Tadi kita udah belajar dari konsep dasarnya, tadi sampai farmakoekonominya, wah luar biasa. Benar-benar dibahas secara komprehensif ya. Nah, jadi untuk sesi saya ini, kita akan berfokus pada eh, kandungan atau hormon
yang tadi sudah dibahas juga oleh Bapak Apoteker Yusran, yaitu Siproteron asetat yang dikemas dalam judulnya yaitu The Beauty Pill. Saya tahu ini jam ngantuk ya teman-teman ya. Kalau kata Pak Yusran tadi jangan sampai salah doa ya. Doanya doa mau belajar, jangan doa mau tidur ya teman-teman ya. Nah, jadi saya izin share screen dulu. Oke, baik. Oke. Ya, apakah sudah terlihat Mbak Ulfa? Iya, sudah terlihat, Dok. Oke, baik. Nah, teman-teman, jadi seperti yang terlihat nih di layar teman-teman, kita akan membahas tentang The Beauty Pill Elsa. Nah, kalau teman-teman lihat di kemasannya Elsa ini, kandungan hormonnya itu ada siproteron asetat dan etinil estradiol. Siproteron asetat ini tadi yang udah disebut ya sama Bapak Apoteker Yusran berapa kali tadi disampaikan bahwa siproteron asetat ini bersifat sebagai anti-androgen nih untuk mengatasi kondisi masalah jerawat hormonal akibat kelebihan hormon androgen. Tadi sudah dibahas ya. Di sini saya akan mencoba membahas lebih spesifik lagi nih terkait penggunaan si siproteron asetat ini dan apa saja sih indikasinya gitu ya. Nah, sebelumnya di sini saya mau berangkat lagi dari pil KB. Jadi ini mau nge-refresh teman-teman lagi ya, ya. Jadi pil KB sendiri itu terbagi dua. Ada pil KB yang kombinasi, itu yang mengandung dua hormon. Dua hormonnya adalah progestin dan estrogen dosis rendah. Dan ada pil KB dengan satu hormon yang hanya mengandung satu hormon progestin dosis rendah. Jadi kalau kita bahas pil KB, terbagi dua, ada yang dua hormon, ada yang satu hormon. Nah, kalau yang dua hormon atau yang pil KB kombinasi, ini yang paling umum nih digunakan oleh wanita untuk mencegah kehamilan. Nah, kalau yang satu hormon, ini kondisinya lebih khusus gitu ya, yang biasanya pil KB satu hormon ini direkomendasikan untuk ibu yang sedang menyusui atau wanita dengan kondisi kesehatan tertentu yang membutuhkan penanganan khusus atau tidak dapat menggunakan kontrasepsi dengan kandungan estrogen. Nah, contohnya kayak ibu menyusui nih, karena kan ibu-ibu menyusui ini teman-teman nggak bisa pakai hormon estrogen gitu ya. Hormon estrogen itu dapat mempengaruhi produksi ASI ya. Jadi makanya direkomendasikan pakai yang satu hormon. Kemudian wanita dengan kondisi kesehatan tertentu, misalnya hipertensi, ini juga nggak direkomendasikan pakai yang estrogen, direkomendasikan hanya pakai yang satu hormon ya, karena yang estrogen ini dia dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah pada pasien dengan hipertensi atau darah tinggi. Ini dulu konsep awalnya ya teman-teman ya. Nah, jadi saya dari DKT Indonesia. Nah, DKT Indonesia ini salah satu produknya adalah yang paling banyak dikenal yaitu Andalan. Nah, nanti mungkin di sesinya setelah ini, sesi Mbak Anissa akan menjelaskan lebih detail tentang apa itu DKT ya dan apa aja brandnya. Di sini saya langsung aja ke andalannya. Jadi untuk dari andalan kita punya 5 jenis pil KB. Kita punya pil KB yang kombinasi dan juga punya pil KB yang progestin atau yang satu hormon. Kita punya pil KB andalan yang warna biru. Ini saya yakin udah pada tahu semua ya. Ini adalah pil kontrasepsi oral kombinasi yang telah digunakan nih oleh 8 dari 10 perempuan di Indonesia. Kemudian kita juga ada pil KBFE, ini yang warna hijau yang ada tambahan zat besinya ya teman-teman ya. Pil KBFE ini juga satu-satunya di Indonesia, pil KB 2-in-1 dengan tambahan zat besi. Jadi selain dia efektif untuk mencegah kehamilan, pil KBFE juga membantu mencegah anemia saat menstruasi karena ada tambahan zat besinya pada 7 tablet putih. Kemudian pil KB kombinasi yang ketiga, kita punya Elsa yang akan kita bahas hari ini.